Jadi saya jelasin dulu apa itu isi dari Beta Talk News. Beta Talk News itu membahas topik-topik yang lagi hot akhir-akhir ini mengenai alien, astronomi dan sekitarnya. Jadi ini untuk bisa kita diskusikan juga. Untuk yang sesi pertama ini disiapin Pak Nur Agustinus. Silakan Pak Nur. Ya, terima kasih Mas Joseph. Jadi sebetulnya tidak banyak kok materi yang malam ini, cuma ada 2 karena juga hal ini kan berhubungan dengan topik malam ini yaitu tentang alam semesta. Jadi ada 2 hal yang ingin saya sampaikan ya sebagai pengetahuan buat kita bersama, informasi lah paling tidak buat kita supaya kita bisa juga menjadi semacam corong buat yang lain yang masih belum tahu, karena di luar sana ada banyak sekali informasi atau anggapan yang masih kurang benar ya. Jadi kadang ada berita yang viral juga dari sumber-sumber yang mungkin kurang jelas. Jadi ini yang saya akan coba bacakan aja ya. Bentar. Jadi yang pertama ini saya akan coba informasikan mengenai rencana pemerintah dalam hal ini LAPAN terutama dalam rangka membuat observatorium ya di Kupang, di Timau gitu ya. Jadi ini sebetulnya rencananya sudah lama, jadi ya mungkin kalau dibilang lama sekali ya belum ya, sekitar tahun 2017. Nah, rencananya sih sebetulnya di tahun 2020 ini sudah siap, tapi memang agak mundur waktunya, jadi diperkirakan nanti pada tahun 2021 ini observatorium di Kupang ini sudah siap untuk dioperasikan. Nah, ini lokasinya, jadi lokasi dari observatorium ini di Pulau Timor, di dekat Gunung Timau ya. Jadi mungkin kapan-kapan kita bisa ke sana kalau ada kesempatan. Dan ini juga side section-nya, jadi untuk kita bisa tahu. Nah, memang di berita yang beredar di internet beberapa hari ini tuh bahwa ya memang kita banyak yang komentar netizen tuh kadang-kadang ada yang positif, ada yang negatif, ada yang mengatakan gini. Karena berita yang muncul tuh dikatakan bahwa pemerintah Indonesia mengeluarkan dana ratusan miliar, di situ dikatakan 340 miliar untuk mencari alien. Ya. Padahal sebetulnya bukan itu berita yang resminya atau informasi resminya. Karena memang untuk membangun observatorium ini butuh biaya yang cukup besar juga. Jadi terutama untuk pembebasan lahannya, infrastrukturnya, ya karena ini di gunung dan butuh jalan, butuh pembebasan lahan juga, butuh juga beli alat-alatnya, ya, termasuk juga teleskopnya yang sekitar kalau tidak salah 3,4 meter. Gitu. Nah, ini membutuhkan biaya ya awalnya sekitar 300 mungkin sampai 400 miliar. Kemudian berita yang beredar itu Indonesia mau cari alien dengan dana segitu. Dan tentunya orang banyak yang bereaksi.
Sebab pemerintah kita ngapain kok harus cari alien gitu ya. Itu ya biasa lah yang suka menyinyir gitu kadang-kadang bikin heboh ya. Nah, padahal sebetulnya dengan fasilitas ini, dengan kemampuan observatorium di Kupang ini yang boleh dibilang akan menjadi yang terbesar dan kalau tidak salah juga yang terbaik di Asia Tenggara nantinya, itu bisa melakukan penelitian dalam bidang astronomi yang lebih banyak, terutama untuk meneliti fenomena transien misalnya, di mana itu juga berhubungan dengan mencari planet-planet atau eksoplanet ya. Nah, planet eksoplanet ini mungkin nanti akan dibahas di kesempatan Beta Talks di bulan mendatang, mungkin Desember mungkin, kalau tidak November ya Desember, bahwa ada planet-planet yang mungkin mirip dengan bumi yang mungkin akan ada kehidupan di sana. Nah, kemudian pihak wartawan mungkin mau membuat berita yang heboh, sensasional bahwa Indonesia melakukan riset di bidang pencarian alien. Padahal itu hanya merupakan salah satu kemungkinan riset yang bisa dilakukan. Nah, teleskop ini nanti yang di Kupang ini dengan ukuran 3,5 meter ya, ada yang dalam dome-nya itu, ada juga yang 1,2 meter. Dan ini memang mengapa kok dipilih di Kupang? Karena di sana itu langitnya lebih gelap dan lebih cerah dibandingkan dengan kondisi yang saat ini di Bosca Bandung mungkin sudah banyak polusi cahaya. Dan kita juga perlu meningkatkan kemampuan dalam hal riset ya supaya tidak ketinggalan dan juga meningkatkan juga rasa ingin tahu dan riset-riset di bidang astronomi. Ini kondisi di sana, alamnya, gunungnya, kemudian ini juga tadi ya lokasinya. Lalu pada tanggal 2018 di bulan November itu sebenarnya sudah ada peletakan batu pertama. Jadi bagi yang mengikuti berita ini sebetulnya sudah tahu bahwa sejak tahun 2017 rencana ini sudah ada. Bahkan di acara SETI Conference di Jogja pada tahun 2016 itu sudah ada wacana ini. Jadi ini beberapa foto yang saat peletakan batu pertama. Ini rencananya itu. Nah, itu informasi pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi kita harusnya bangga bahwa Indonesia juga punya kepedulian ya, pemerintah kita punya kepedulian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian hal yang kedua yaitu informasi tentang VMARS ya. VMARS ini jadi ini saya akan putarkan video tentang bukan tentang VMARS-nya sebetulnya, tapi tentang Mas Vensa ya, Mas Vensa Chris itu yang pernah mengikuti pelatihan simulasi hidup di Mars. Nah, kita memang saat ini ada banyak rencana baik di berbagai negara yang sudah punya teknologi antariksa untuk pergi ke Mars, terutama Amerika ya. Ada perlombaan untuk ke sana. Nah, sehingga ada banyak penelitian yang dilakukan tentang bagaimana kalau hidup di planet tersebut ya. Sehingga ada juga rencana nantinya itu membangun kota di Mars juga. Nah, ini VMARS ini akan dibangun di Yogyakarta. Jadi kita juga harus merasa bangga juga bahwa di Indonesia nantinya ada
pelatihan simulasi hidup di planet Mars, bukan hanya di luar negeri. Nah, sekali lagi kadang-kadang ya orang di sini ini kan mungkin sudah terbiasa lama tidak memikirkan soal sains ya, sehingga kemudian merasa untuk apa gitu ya. Padahal ini sangat penting sekali ya buat untuk riset dan sebagainya. Gitu. Ini adalah Mas Vensa ya dengan rencananya. Ya. Nah, Mas Vensa sendiri pernah mengikuti pelatihan di Utah itu selama beberapa minggu untuk jadi benar-benar pakai baju seperti astronot ya, hidup diisolasi ya di tempat seperti kubah-kubah ya, seperti tadi itu contohnya. Ini kita lihat bahwa ada dom dan ruangan-ruangan di sini yang tempat tinggalnya, dan kalau keluar dari ruangan ini harus pakai baju seperti astronot ini melakukan riset selama beberapa minggu. Jadi, nah itu pada waktu melakukan simulasi ini diteliti bagaimana misalnya psikologinya, kemudian kendala-kendala apa yang ada atau apa yang bisa dilakukan pada saat simulasi itu. Mungkin kalau saya tidak tahu saat ini, kebetulan kan ada Mas Ipang di sini juga. Mungkin Mas Vensa lagi mendengarkan, kalau mungkin mau bercerita langsung juga bisa nanti Mas Vensa. Nah, saya akan putarkan sebuah video ya. Video ini sebenarnya dari video rokok sih sebetulnya, tapi ini informasinya bagus. Hubungannya sama NASA sebenarnya waktu 2012 saya sudah ke sana, saya sudah bikin ya perkenalan dulu lah sama mereka gitu. Ini sebenarnya salah satu prototipe dari DIY radio astronomi. Radio astronomi itu satu device yang berguna untuk bagaimana kita bisa menangkap signal dari luar bumi. Ya dulu saya sih UFO hunter sebenarnya ya. Jadi saya belum sampai ke Area 51, sampai camping di sana, sampai ke Roswell, ke New Mexico, gitu-gitulah pokoknya. Artinya bahwa semua fenomena atau semua berita-berita yang berkaitan dengan UFO itu sebenarnya mempunyai dua karakteristik. Yang satu adalah ilmu pengetahuan, yaitu informasi. Yang kedua adalah pertanyaan. Jadi pertanyaan itu yang sebenarnya selalu bikin penasaran gitu. Saya selalu bikin penasaran. Nah kalau udah penasaran, saya selalu ingin lihat yang aslinya. Gitu. Space Science itu sangat erat sebenarnya sama entertain. Proyek Mars itu akan menjadi proyek termahal di planet bumi nantinya. Nah karena di sana ada kapital yang sangat menggiurkan, makanya orang-orang tidak ragu-ragu gitu untuk berinvestasi. Ada institusi yang namanya Mars Society, dan nanti tahun 2018 bulan Maret mereka membentuk namanya Asia Team. Ada 5 orang Jepang dan 1 orang Indonesia. Saya di situ, dan saya akan menjadi orang Indonesia pertama yang mengikuti pelatihan di namanya MDRS itu. Sebenarnya ini hanya untuk persiapan bagaimana kita mungkin suatu saat bisa menemukan the second Earth. Saya bikin pameran yang pertama di Asia Tenggara. Nah, dia mencoba untuk menemukan satu orang yang bisa berkolaborasi dengan mereka dan bisa menampilkan karya yang ke arah inovasi gitu. Jadi karya yang dibikin adalah juga sama sebenarnya DIY radio astronomi, tapi dengan bentuk yang lain dan sangat jauh lebih besar. Kemudian bagaimana kita bisa mentranslate signal itu menjadi sesuatu yang bisa didengar dan sesuatu yang bisa dilihat. Jadi ada visualisasi frekuensi dan gelombang yang bisa dilihat langsung sama penonton. Dan kemudian ada 6 monitor yang memvisualkan tentang 3D animasi tentang apa itu radio astronomi.
dan mesin apa yang saya bangun dan saya bawa ke sana. ISSS dari awal terbentuknya mungkin sangat fokus di DIY radio astronomi, karena radio astronomi adalah tools yang paling basic menurut kami untuk orang bisa tahu tentang tanda-tanda atau fenomena-fenomena yang ada di alam semesta ini bisa ditangkap. Nah, paling gampang adalah suaranya. 6 atau 7 tahun yang lalu kita memulai untuk mengeksplorasi dan mulai menjalin koneksi dengan banyak institusi-institusi penting. Nah, kebetulan kemarin ambil riset tentang Utsuro Bune itu, legenda sebenarnya. Utsuro Bune itu mitos. Saya memberanikan diri untuk bikin mini museum di sana. Saya kasih judulnya sih Utsuro Bune Mini Museum. Kalau kita nggak punya CV yang bagus, kita tidak akan pernah bisa meyakinkan orang. Nah, CV yang bagus itu yang bikin harus kita sendiri. Kita nggak perlu kok zaman sekarang menunggu diundang atau menunggu event. Kita harus bikin sendiri, kita harus maju sendiri, dan kita harus, kalau perlu, kita create sesuatu yang atas nama kamu sendiri. Gitu Mas Joseph. Nampaknya Mas Fensa sudah bergabung. Mungkin Mas Mas Fensa sudah Joseph, bergabung ini, Mas. ya. Halo Mas Fensa. Silakan Mas Fensa mungkin mau Ini saya menambahkan. kebetulan menyampaikan tentang VMARS. Mungkin Mas Fensa bisa memberikan informasinya langsung. Terima kasih Mas Fensa. Ya, ini ya mohon maaf, ini tadi ada harus ikut Zoom-nya acaranya Mas Yuka. Mas Yuka juga teman Mas Nur juga dulu waktu SETI. Beliau bikin semacam bincang-bincang Nusantara. Jadi dia melansir dari banyak narasumber untuk berbicara tentang segala hal yang berkaitan dengan apa sih peninggalan-peninggalan dari ancestor kita zaman dulu gitu. Nah, kebetulan ini baru dibahas tentang yang berkaitan dengan wahana terbang. Tapi tadi yang jadi narasumber sebenarnya Mas Timi, jadi hanya mendengarkan saja saya. Sebentar, saya cari charger dulu. Jadi Mas Fensa nanti akan membangun tempat pelatihan simulasi di Mars ya, seperti yang tadi dilakukan di Amerika. Ya. Ini mau menerangkan yang apa dulu, Mas? Ya, bisa VMARS dan juga Mas Fensa yang di Kupang tuh Mas Fensa. Maksudnya kan juga tahu banyak tentang yang Kupang. Oh iya, yang di Kupang itu sebenarnya ya kita tahu semua ya. Jadi dari pemberitaan yang viral itu sebenarnya sudah diakui media, ada 2 media yang melakukan kesalahan kata ya. Jadi menampilkan kata alien dan menampilkan kata kucuran dana. Jadi itu 2 frasa yang kira-kira membuat agak hot gitu sedikit kemarin, terus ada kelompok-kelompok yang menyerang pemerintah juga. Nah, terus kebetulan saya sudah menulis di Kompas ada 2 tulisan, yang kemarin sama yang hari ini tadi. Nah, sebenarnya itu untuk mengklarifikasi kapan dana atau uang itu dikucurkan dan untuk apa saja, dan fungsi dari OPNAS, Observatorium Nasional, itu apa saja. Nah, pada intinya adalah ketika masyarakat kita masih sangat awam tentang apa yang namanya itu teleskop. Jadi
pembayangan tentang teleskop sama observatorium saja itu sudah sangat rancu di masyarakat kita, karena observatorium itu sesuatu hal yang mungkin masih sangat, boleh dikatakan masih sangat asing. Masih lebih familiar kata planetarium sebenarnya, yang mempunyai dua fungsi yang sangat berbeda. Nah, artinya bahwa kalau saya lihat dari kurikulum penelitian yang akan dilakukan oleh LAPAN bersama ITB, bersama Universitas Kupang, jurusan fisika, itu nanti memang ada penelitian tentang eksoplanet. Tapi harus disadari bahwa pembangunan observatorium nasional itu mengalami kemunduran sudah berkali-kali. Jadi sebenarnya sudah sangat lama rencananya, plus ketambahan yang mungkin kita tidak tidak menyangka ada COVID, terus mungkin ada banyak hal yang mungkin kendala-kendala teknis lainnya. Kita berharap bahwa kemarin saya habis menghubungi Mas Rorom sebagai narasumber CNN yang terus kemudian di copy paste dan kemudian dinarasikan dengan bahasa sendiri oleh, kalau saya hitung ada 40 media mungkin kemarin itu, dan 30% dari media itu lebih memencengkan lagi narasi yang bagaimana bahwa Observatorium Nasional itu sebenarnya sudah dibangun di luar negeri, sudah dirakit dan tinggal mengusungnya ke sini, tinggal kesiapan kita sekarang. Beliau mengatakan seperti itu. Nah, terus saya sempat tanya juga ke Direktur Observatorium Bosca, Bu Nana, dia juga mengatakan hal yang sama. Nah, artinya bahwa kemungkinan besar komunikasi antara ranah space science di Indonesia dengan masyarakat pegiat astronomi dan space science, atau yang ada kaitannya, misalnya komunitas kita semua ini, UFO, benda terbang, atau fenomena alam, atau fenomena atmosfer, atau yang ingin mempelajari tentang wahana antariksa dan lain-lain, kaitannya dengan itu semua. Nah, komunikasi itu yang kemudian menjadikan semuanya menjadi rancu. Ditambah lagi, minat baca di Indonesia kan juara 3 nih ya, dari bawah tapi. Jadi itu yang kemudian menambah beban institusi atau universitas yang bergerak di ranah teknologi menjadi kesulitan untuk menawarkan wacana yang sudah dibuat sangat gampang, ternyata masih belum begitu populer. Nah, akhirnya kemarin beberapa wartawan, beberapa teman-teman pers di Jogja, kita juga ada grup kecil gitu, menawarkan bahwa gimana kalau misalnya saya atau Mas Nur atau siapapun yang aktif di bidang atau di ranah ini, itu membuat berita yang kegiatan-kegiatan dengan bahasa yang sedikit bisa diterima, dengan bahasa yang gampang, dan atau menggunakan bahasa-bahasa ilmiah sedikit-sedikit, jadi nyicil. Jadi untuk generasi yang akan datang itu dicicil. Jadi misalnya menerangkan atau melansir tema-tema tentang observatorium, tentang planetarium, itu bedanya apa. Terus universitas misalnya astronomi itu yang dipelajari apa sih gitu. Kalau keluar dari universitas yang S1-nya astronomi itu akan jadi apa sih gitu. Nah, hal seperti itu mungkin perlu, dan ya mungkin saya sangat setuju dengan, saya juga ingin mempush atau memberikan banyak masukan kepada teman-teman jurnalis Indonesia, karena jurnalis Indonesia itu kan tidak ada yang spesifik. Mereka tidak ada yang saya wartawan khusus space science, saya wartawan khusus UFO, saya wartawan khusus teknologi terkini, saya khusus, tidak ada. Yang ada adalah sains dan iptek itu hanya format dalam laman online mereka. Dan orang yang menulis di situ tidak ada screening, tidak ada kewajiban untuk memiliki background di bidang tekno, atau namanya bisa science and techno, bisa teknologi, bisa laman apapun. Itu semua, hampir semua yang nasional ada laman teknologi. Tapi sekali lagi, kontributornya dia besok bisa menuliskan tentang politik,
besoknya lagi dia bisa menuliskan tentang teknologi pertanian, besoknya lagi dia bisa memberitakan tentang ulama gitu misalnya. Nah, jadi kita tidak bisa memberikan impian besar terhadap wacana atau teks online yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa sih sebenarnya manfaat Opnas itu buat kita semua? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kalau ada observatorium di sebuah negara, itu kebanyakan semuanya restricted. Jadi tidak semua orang bisa masuk. Terus gimana untuk supaya bermanfaat bagi kita gitu? Mereka nanti akan ada yang saya ketahui dari negara-negara lain ya, mereka akan membuat laman-laman yang online dan mayoritas mereka sudah mengarah ke real time dan bisa dikonsumsi dengan sangat baik. Semoga nanti Indonesia punya infrastruktur untuk mengetengahkan atau memboyong semua informasi yang didapat dari 3,8 meter teleskop itu menjadi sebuah informasi yang sangat berguna untuk masyarakat. Ini menjadi lompatan teknologi menurut saya, karena kenapa lompatan? Kita tidak pernah memiliki teleskop sebesar itu, bahkan Asia Tenggara juga nggak punya. Thailand masih 2,4 meter, Taiwan punya 1 meter, dia akan memiliki yang 2 meter, itu masih akan. Nah, artinya bahwa di Asia bagian selatan atau lebih mungkin spesifiknya Southeast Asia, Taiwan saya masukkan juga, tapi dia agak ke utara banyak. Itu kita akan nanti yang akan terbesar di situ. Nah, kalau misalnya kita menjadi yang terbesar, kita itu menjadi salah satu dari 70 sekitar 70-an mungkin sekarang sudah lebih. Itu teleskop besar di seluruh dunia. Artinya apa? Kolaborasi antara observatorium yang memiliki teleskop dengan diameter besar, kita menjadi salah satu di situ. Nah, kalau sudah terjadi kolaborasi antar negara, space economy istilahnya, space economy itu akan berjalan nanti. Apa sih yang dimaksud space economy? Semua hal yang bisa dimonetize dengan kegiatan apa yang berhubungan dengan space science dan space exploration. Nah, ketika itu muncul, kita bisa bayangkan sekarang di Facebook, Instagram, Twitter, banyak banget kan kelompok-kelompok atau grup atau orang yang mendeklarasi bahwa dia pegiat tentang space science. Terus kemudian dia membuat banyak sekali informasi yang sangat kreatif dengan bahasa sendiri-sendiri. Ada yang bahasa gaul, ada yang bahasa sains, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa anak-anak SMP misalnya. Nah, kalau itu semuanya nanti di Timau itu sudah dibuka, misalnya rencananya sih akhir 2021, nanti sekitar November-Desember katanya Mas Rorom ya. Itu nanti semoga tidak meleset lagi. Kalau meleset ya nggak apa-apa lah 2022. Nah, kalau misalnya 2022 kita sudah punya katakanlah 200 startup space science di Indonesia misalnya. Kita bisa bayangkan ketika nanti beberapa tahun ke depan, 5 tahun dari 2022 misalnya, itu ada situs online yang free, gratis, agak spektakuler dan real time, ya kita bisa membayangkan bahwa ekonomi akan berjalan sangat pesat di sana. Space ekonominya maksud saya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan yang orang-orang UFO ini yang lebih spesifik. Orang-orang UFO ini bisa memanfaatkan bagaimana gitu. Tadi saya berbicara tentang secara umum, secara awam, orang yang space science itu sudah sangat masif sekarang di Indonesia. Bahkan kemarin saya sempat dihubungi oleh beberapa dari komunitas-komunitas kecil di luar Jawa, ingin ngajak kumpul. Terus saya bilang, ya nggak apa-apa kumpul-kumpul aja, tetapi itu nanti harus setelah pandemi karena kita tidak boleh melanggar protokol kesehatan. Nah, kalau misalnya dari adik-adik yang kecil aja sudah ada minat dan pengetahuan yang sangat luar biasa, meskipun mereka tidak bersekolah astronomi atau space science, tetapi pada kenyataannya hari ini tanpa atau dengan Opnas pun sangat gencar.
Artinya kita bisa melakukan apapun bila kita konsisten, sangat gencar, dan kita bisa merangkul semuanya tanpa ada barrier, tanpa ada sekat-sekat. Nah itu saya banyak belajar dari mereka sebenarnya, karena saya tidak begitu paham tentang sosial media, tapi ketika melihat apa yang mereka lakukan, itu saya sangat optimis 5 atau 7 tahun mendatang space ekonomi di Indonesia akan sangat pesat, karena kita satu-satunya di Southeast Asia, dan kita adalah salah satu dari 70 teleskop besar di dunia. Nah, lantas bagaimana dengan teknologi yang lain? Misalnya ini kan hanya teleskop, ini kan hanya pengamatan gambar, pengamatan image, pengamatan spektrum, pengamatan bahasa-bahasa yang digunakan dalam ilmu astronomi. Bagaimana dengan roket? Bagaimana kita bisa terbang? Bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap itu? Nah, kemudian kami, saya dan teman-teman, banyak orang sih sebenarnya, itu ada rencana untuk membuat VMARS ini. Kenapa VMARS penting? Nggak penting sebenarnya, VMARS itu nggak penting. Semua orang sekarang itu sudah dikarantina. Orang yang sudah pernah dikarantina dalam kurun waktu tertentu, tetapi harus sangat ketat ya, harus dengan protokol yang benar-benar dia dikarantina. Itu dia sebenarnya sudah merasakan hidup di wahana antariksa dengan level yang rendah. Berarti dia sudah melakukan simulasi itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, Mas, apa kontribusi kita sekarang Indonesia untuk eksplorasi Mars, untuk pergi ke planet lain, atau eksplorasi asteroid, atau mungkin kita bisa mengembangkan nih komunitas-komunitas UFO ini supaya bisa jauh lebih berkembang lagi gitu. Gampang, jawabannya gampang. Kita harusnya membuat wacana ini itu sangat spesifik, itu pertama, dan yang kedua adalah kita harus selalu berhubungan dengan apa yang namanya sains. Karena apa? Karena perkembangan dari tahun ke tahun akan lebih mengerucut secara terminologi dan akan lebih membuka secara area diskursnya. Jadi area diskursnya itu akan semakin berkembang. Bahkan tadi Pak Gunawan dari LAPAN juga sempat nimbrung dan memberikan banyak petuah di acara Zoom-nya Mas Yuka itu, dengan dia menggabungkan antara imajinasi, antara seni, dan antara sains, hubungannya apa, dan apa yang sudah bisa dilakukan, dan masa depannya seperti apa. Nah, berbicara tentang imajinasi, tentu saja ya kita harus bekerja dengan imajinasi. Imajinasinya apa? Ya kita bikin sendiri. Jadi misalnya negara akan sulit untuk menerima proposal bahwa Mas Bro gitu, misalnya kita ke Pak Menteri gitu, Mas Bro ini kita mau buat sumbangsih kita terhadap dunia eksplorasi Mars ini, kita harus bikin gini. Tidak akan diterima. Karena apa? Pertama, ide ini muncul dari orang-orang yang non astronomi, orang-orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan itu. Yang kedua adalah kita tidak mempunyai wacana yang sangat jelas ini tujuannya apa dan nilai ekonominya di mana. Nah, ini kesalahannya. Berbicara tentang faktor ekonomi, kita sudah harus meninggalkan jauh-jauhan dengan perdagangan pasar konvensional. Pasar konvensional itu kulak brambang sekilo Rp1.000, besok malam dijual Rp2.000, berarti besok lusa saya untung Rp1.000. Itu sudah harus ditinggalkan. Karena apa? Karena kita sudah tidak lagi dalam ranah ekonomi konvensional. Ekonomi sekarang sudah sangat berkembang jauh dan kita sudah melibatkan banyak kolaborasi dengan bidang-bidang yang lain. Makanya ketika teman-teman ya bikin sendiri aja lah, simulasi Mas gampang kok bikinnya gitu, nggak ada teknologi yang canggih, ini kan hanya simulasi gitu. Simulasi artinya memberikan pembelajaran kepada orang untuk datang, untuk merasakan bagaimana calon astronot yang akan diterbangkan ke luar bumi itu dilatih. Itu pun range dari pelatihan astronot itu sangat panjang. Nah, kita sangat tidak mungkin untuk
merangkum semua range yang sangat panjang itu dari A sampai Z tentang pelatihan astronot. Contohnya, astronot ada yang dilatih di dasar laut misalnya. Kita nggak bisa, nggak ada infrastrukturnya, terlalu mahal. Dan meskipun kita punya garis pantai terpanjang di dunia katanya, itu nggak ada infrastruktur seperti itu. Pelatihan seperti itu hanya untuk diving gitu. Itu sangat lain pelatihannya. Yang kedua misalnya, kita harus punya anti gravity gitu. Kita nggak punya alatnya, terlalu mahal untuk bikin. Bisa dibikin, tetapi itu harus melibatkan dana yang sangat luar biasa besarnya. Nah, apa yang terus bisa kita lakukan? Range-nya dipotong. Jadi range-nya yang itu, saya ini karena mungkin punya pengalaman sedikit tentang isolasi, kok rasa-rasanya saya bisa ya bikin itu gitu. Nah, artinya teman-teman sudah mulai sadar bahwa potongan-potongan roti tentang range tadi itu kita harus berpartisipasi di situ. Nah, itulah sedikit alasan kenapa kita mau bikin FIMARS, karena pertama ingin berkontribusi terhadap ya adik-adik kita, anak cucu kita nanti, supaya kita ada ininya lah, ada jejaknya kalau Indonesia itu sebenarnya aware lah terhadap eksplorasi planet lain gitu. Mungkin itu, Mas. Terima kasih, Mas Vensa. Ya. Saya kembalikan ke Mas Joseph, mungkin Mas Joseph bisa lanjutkan dengan tanya jawab, atau ke Mas Vensa mungkin. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya ke Mas Vensa mengenai proyek ini atau tentang FIMARS. Mekanisme FIMARS itu seperti apa? Lagi survei lokasi, Mas Vensa ya, untuk bijaknya ini. Lagi survei lokasi. Ada beberapa, ada yang sudah ketemu, ada 2 yang outdoor, ada 2 yang indoor. Saya sih lebih tertarik untuk, kalau saya pribadi ya, saya bukan mengatasnamakan semua teman-teman. Kalau saya pribadi sih, saya lebih setuju indoor karena nanti kita akan diterpa La Nina, yang pertama itu. Yang kedua, kita sangat humid, artinya semua konstruksi besi di sana itu akan mudah untuk berkarat. Yang ketiga adalah curah hujan kita sangat lebat akhir tahun dan awal tahun, jadi alat-alat elektroniknya mungkin akan sangat rusak dengan sangat cepat. Itu akan pemborosan, dan karena kita tidak ada sponsor apapun, jadi mungkin alternatifnya adalah indoor dulu. Tapi itu hanya saya pribadi, tapi nanti tergantung teman-teman semua. Menarik itu, Mas. Itu sampai fasilitas simulasi yang disiapkan sejauh mana? Cuma sekedar kayak simulasi karantina dan hidup, atau kayak semacam ada fasilitas kayak penyesuaian gravitasi dan sebagainya? Ya, sebenarnya ada 3 poin yang akan kita fokuskan berkaitan dengan kondisi Indonesia, karena Indonesia tidak punya gurun, tidak seperti Amerika atau di Afrika atau di Israel ada namanya DMARS. Cina juga ada gurunnya ya. Cina juga membuat satu yang terbesar, nanti bakal yang terbesar itu di Cina. Karena Indonesia tidak mempunyai karakteristik yang mirip-mirip tentang itu, saya memutuskan untuk concern terhadap pertama space farming, yang kedua terraforming Mars, yang ketiga adalah space food. Jadi kita bisa berkontribusi sebenarnya di pengembangan atau pemilihan alternatif food untuk para astronot, yang itu yang pertama. Yang kedua, mungkin yang non astronot nanti Blue Origin sama Virgin Galactic akan, dan Mitsubishi sekarang, Mitsubishi sama Boeing itu dia berlomba-lomba untuk pengen turis antariksa. Nah, nanti ada, kalau Mas punya uang 2 miliar, nanti bisa beli tiketnya. Itu nanti sekitar 30 menit di atas, terus nanti kembali lagi. Ada yang menggunakan parasut, ada yang menggunakan pesawat. Yang Virgin pakai pesawat, yang Blue Origin yang Blue Origin pakai kapsulnya itu. Nah, terlepas dari itu semua, bahwa Indonesia ini sangat kaya tentang hayatinya kalau menurut saya. Jadi ya itu yang harus dikontribusikan kepada dunia gitu. Artinya gini, kita bisa mempunyai tanah yang
paling subur, salah satu yang paling subur itu di Katulistiku, di Indonesia, dan kita negara kepulauan. Mineral kita paling banyak di dunia dan belum tereksplorasi semuanya. Contoh lain adalah ketika saya juga baru-baru ini menghubungi salah satu ibu-ibu, ada salah satu pakar di biji besi. Biji besi di Kulon Progo, di garis pantainya Pulau Jawa itu sebenarnya mengandung biji besi untuk membuat pesawat terbang dan roket luar angkasa. Dan itu adalah sudah ada jurnalnya. Kita sudah menemukan di dua universitas, terus mungkin dalam waktu dekat kita akan mengadakan pertemuan dan dulu konon kabarnya, ini juga saya masih belum pasti, tapi ini hanya gosipnya. Dulu ada salah satu perusahaan Korea pembuat pesawat tempur yang akan berinvestasi di sini, terus kemudian ditolak karena ya kita semua tahu ada banyak demonstrasi petani-petani dengan biji besinya di Kulon Progo zaman dulu ya. Tapi terlepas dari itu semua, berarti kandungan yang ada di selatan Pulau Jawa itu sangat spektakuler. Itu baru dari satu mineral yang bernama biji besi. Coba bayangkan ketika kalau misalnya di Irian, di Kalimantan yang konon katanya ada emas yang berlimpah-limpah, kalau ada emas ada titanium, kalau ada biji besi ada titanium juga, kalau ada ini A plus B nanti ada uranium, teorinya seperti itu. Tetapi sekali lagi ya, di Indonesia sampai hari ini belum pernah ada yang bisa mengeksplorasi itu dengan benar. Sampai hari ini. Jadi saya belum menemukan satu jejak digital apapun, satu jurnal apapun yang mengatakan bahwa ada orang Indonesia yang sudah bisa mengolah itu dengan baik dan menjadikan itu bermanfaat untuk satu produk tertentu. Yang ada, yang banyak adalah menggali itu bahan mentah dan kemudian dijual ke luar negeri dan kita menjadi salah satu konsumennya. Gila nggak sih itu? Jadi misalnya yang kemarin ada berita tentang rencana pemerintah untuk membuat baterai litium terbesar, pabrik baterai litium terbesar di Batang. Batang itu 3 jam dari Jogja ke utara. Itu ya itu bagus karena selama ini ternyata material yang di sana itu hanya dijual dan kita membeli baterai litium itu barang jadi dari Cina. Jadi kita kalau buka online shop itu ya itu bukan produk Indonesia semua kan. Nah, alasan yang muluk-muluknya seperti itu. Nantinya ketika kita sudah selesai dengan makanan, kita selesai dengan space farming, kita selesai dengan terraforming Mars mungkin, kalau itu tujuannya Mars. Tapi sebenarnya terraforming itu bisa di bulan, bisa di planet-planet lain di masa depan. Nah, apa sih sebenarnya ngapain kita ribut-ribut masalah terraforming Mars, kita menggali bumi kita sendiri rusak aja kita nggak bisa memperbaiki kok gitu. Itu pertanyaan yang sangat menyentuh, sangat mendasar dan itu berkali-kali oleh para LSM sendiri juga sudah dipertanyakan. Memang benar kita tidak bisa menjaga bumi kita sehat. Tetapi parameter sehat itu sangat berbeda. Parameter sehat itu adalah sangat tergantung pada siapa yang akan tinggal dalam satu area tertentu dan areanya seperti apa dan support life-nya itu juga seperti apa. Support life bisa menjadi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya tambang, mineral, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kalau kita sudah menikmati semua kekayaan ini, masa sih kita nggak bisa bereksperimen sedikit ya di laboratorium, terus kita bisa menemukan sedikit wacana lah, minimal wacananya dulu untuk sebelum kita beralih ke produk gitu. Nah itu yang kemudian menjadi alasan untuk wah ini nggak bisa ini kalau kita diem terus nggak bisa lah, kita harus menemukan sesuatu bersama-sama gitu dengan semua teman yang mau membantu ya ayo gitu terus. Dan rata-rata memang tidak ada background apapun, jadi backgroundnya ya hanya baca buku, hanya baca apalah. Itu yang artinya
kita juga kaya loh di situ gitu. Kita itu jadi orang pinter tanpa sekolah gitu. Jadi hebat kan gitu. Kurang hebat apa sih gitu? Orang sudah dikasih kepinteran, orang sudah dikasih sumber daya mineral, orang sudah dikasih sifat guyup, sifat kolaboratif, sifat pertemanan yang kuat juga gitu. Akan sia-sia kalau kita nggak membuat apa-apa ya. Gitu. Mungkin itu Mas. Wah, setuju, keren banget itu Mas idenya. Kalau misalnya udah dapat lokasi itu kira-kira misalnya rencana live-nya kapan Mas? Rencana kick off? Nah, kick off pertama targetnya itu nanti pertengahan 2021. Semoga pandemi tidak berkepanjangan ya, karena saya ada beberapa teman di luar negeri yang ingin membantu dan dia masih takut untuk ke Indonesia karena angka penambahan pasien setiap hari masih tinggi. Jadi ya misalnya Mas Nur dan teman-teman juga sudah tahu, misalnya Yusuke Murakami gitu, misalnya dia dari Mars Society Jepang, dia ingin ke sini juga mikir gitu sekarang. Saya juga kemarin sebenarnya waktu pameran di sana bulan lalu itu juga saya nggak mau berangkat karena di Tokyo juga ternyata masih tinggi dan kita ya sama-sama takut. Saya takut ke sana, dia takut ke sini. Nah artinya bahwa ini ada masalah teknis yang sangat luar biasa hebat dihadapi oleh semua umat manusia. Saya yakin juga Observatorium Nasional akan mengalami itu. Kendala-kendala teknis orang, misalnya tenaga ahlinya harus dikarantina dulu, itu kan menimbulkan masalah juga. Nah, di pertengahan, kalau misalnya lancar, pertengahan tahun depan, saya ingin membuat seperti yuk siapa yang ingin mencoba gitu. Gampang kok sebenarnya karantina itu gampang. Cuma memang sangat sulit ketika sudah di dalam. Bayangkan nanti saya ketemu Mas di lingkaran misalnya diameter 4 meter gitu. Setiap hari 24 jam ketemu itu terus stres kan gitu. Nah, makanannya juga harus diukur, mineralnya nutrisinya juga harus diukur, airnya juga harus diukur, mandinya juga dengan cara sendiri. Keluar dari domnya harus pakai EVA, extravehicular activity. Itu juga ada caranya sendiri. Dan ini yang menarik sih. Sebenarnya saya pengen mendesain EVA yang ala Indonesia sebenarnya. Jadi ya semoga bisa jadi ya. Karena kalau nanti beli baju astronot mahal ya sebenarnya bisa bikin aja. Ada internet ya Mas? Oh nggak boleh Mas Ferry nanti internetnya aja Zoom sama saya aja. Jadi itu ada 6, sebenarnya yang poin ada 6. Bentar saya tak ingat. No alcohol, no smoking, no connection, no gossip, no sex. Ada 6 kok. Satunya apa ya? Itu lah pokoknya. No alcohol, cigarette, sex, gossip. Saya udah nggak lolos poin kedua itu Mas. Itu berat, iya memang kalau usia-usia seperti kita kan no sex itu kan berat ya. Jadi kalau 1 bulan, bayangin 1 bulan loh, 1 bulan dikurung, terus makanannya harus diukur, harus yang bisa 6 jam. Nah ini yang paling sulit. Nanti saya akan bikin protokolnya itu, ya space food itu nanti ada misalnya 1 gitu ya, 1 tub itu harus bisa bertahan 6 jam. Jadi makan jam 6, jam 12 harus lapar. Nanti jam 6 sore gitu, ini harus makan lagi dan harus tidur tepat waktu, harus bangun tepat waktu. Nah, karena di Mars jamnya beda dengan di Bumi dan gravitasi juga jauh lebih ringan, itu sepertiga ininya gravitasi. Itu kita nanti harus ada yang bikin pusing kepala. Harus itu harus. Jadi ya karena saya nggak bisa bikin anti gravity. Anti gravity-nya ya harus dengan sesuatu yang kalau ini dikonsumsi kamu bisa seperti melayang.
sedikit gitu ya, melayang dalam arti Mas, nerve kita, darah kita itu kan sebenarnya mengarahnya ke bawah ya. Kalau kita, kenapa toh kita bisa jadi cepat tua? Ya karena gravitasi. Jadi kalau kita di sana mungkin jauh lebih mudah gitu. Ya sudah, nanti dikasih materi-materi khusus yang harus kolaborasi dengan ini ya, ahli nutrisi harusnya. Saya nggak bisa membuat itu. Itu nanti ada hitungannya sendiri. Makanya saya banyak kolaborasi sama orang luar karena saya nggak tahu ilmunya, ya harus belajar dari beliau-beliau itu. Nah, yang paling susah itu sebenarnya nanti isu di media. Jadi nanti mengisolasi orang itu kan, ini melanggar hukum nggak? Jadi harus ada, mungkin ada semacam kontrak ya, mungkin harus ada semacam, ya katakanlah untuk ada MOU-nya Mas ya, ya, ada MOU-nya. kerjasama. Ya, pelatihan sebenarnya tahap pertama harus dicek, harus medical check up total, tidak ada gula, tidak ada apa namanya, vertigo itu penting, tidak ada apa namanya darah rendah karena pekerjaannya sangat berat. Jadi kalau bangun tidur itu sebenarnya setelah sarapan itu kita harus exercise selama 1 jam, minimal kita harus exercise selama 1 jam. Nah kalau orang yang tidak biasa, misalnya ya exercise-nya bisa macam-macam, bisa barbel, bisa naik sepeda yang ditaruh di sana, terus bisa melakukan senam atau bisa melakukan yoga, itu terserah mereka. Cuman kalau orang yang tidak terbiasa dengan diulang secara repetitif dan sama, itu akan stres. Hari keempat akan stres, hari kelima akan marah-marah. Jadi ada itu dulu teman yang sampai minggat, Mas. Jadi bayangin ya, di gurun, di gurun itu kru sebelum kita itu ada dua kasus yang besar. Yang pertama itu dia fightingnya masalah sepele, masanya bikin kopi. Jadi bikin kopi, terus saya nggak tahu ceritanya gimana, mungkin yang bagian nyuci atau bagian kopinya yang enak dihabisin atau apa, saya nggak tahu. Bertengkar itu kayak kasus pertama, langsung diskualifikasi. Jadi semua harus pulang ke negaranya masing-masing. Yang kedua adalah ada yang minggat. Bayangin itu di gurun minggat kemana, bro? Jadi itu kan gila itu, kalau pintunya dibuka itu bisa minus 20 derajat kalau malam gitu. Jadi kalau kita nggak ada mobil di sana, mati dalam 2 jam lah paling mati ya. Jadi itu yang ada kasus seperti itu. Makanya bahayanya kalau disimulasi yang di gurun beneran seperti yang di Utah itu ya, kalau siang panas banget, kalau malam dingin banget. Makanya saya sedang mencari apa namanya, titik temu lah ya. Nanti Mas Nur bisa bantu masalah psikologinya misalnya, karena Mas Nur master di sana ya. Jadi orang marah setelah ketemu orang setelah berapa jam, nah gitu, itu Mas Nur tugasnya gitu. Jadi nanti Nur Agustinus berkata bahwa setelah ini kamu akan mengalami gini. Kalau lolos maka kamu akan bisa melanjutkan ke hari ke-7. Itu misalnya kan bisa. Terus misalnya Mas Ferry ahli astronomi, jika kamu tidak bisa menemukan entitas apa namanya, mikroba di ruang labmu atau di luar dome hub untuk hidup itu, maka kamu tidak akan bisa melanjutkan di hari ke-8 gitu misalnya, itu Ferry berkata gitu. Jadi itu ada semacam simulasi, ada permainannya seperti itu, ada apa namanya, tentornya ya, ada tentornya masing-masing. Dan harus diingat bahwa kalau kemarin saya itu di teknologi sekarang masih delay 14 menit. Jadi komunikasi itu kita lewat ada satu komputer yang khusus bisa untuk komunikasi dengan seolah-olah dengan bumi gitu. Ada orang yang di luar, tapi agak jauh letaknya. Dan setiap kali kita sending message itu harus menunggu 14 menit. Stres lagi kan. Jadi misalnya, halo bro, ini airnya habis gitu. 14 menit kamu menunggu, itu harus jawaban datang. Nanti kamu harus bisa menjawab lagi, nunggu bro 14 menit lagi. Nah itu kan apa ya, stresnya satu-satu di situ. Makanya tidak bisa dikerjakan sendirian karena harus ada dokternya juga, harus ada. Setiap hari itu harus pakai
dikasih pertanyaan. Saya dulu sehari ada 80 pertanyaan. Jadi 80 pertanyaan itu sama terus. Jadi misalnya bagaimana kondisimu ketika bangun, kepalamu bagaimana, terus bagaimana kamu memikirkan keluargamu, bagaimana kamu ini gini, banyak banget. Dan itu ya tentu saja dalam bahasa Inggris. Sudah diulang-ulang, saking bosennya, ada yang cuma yes no, ada yang agree dan not agree, ada yang harus pakai teks, dan teks ini harus diupload, ada jurnal, bukan jurnal, itu semacam laporan harian. Nah itu nanti, itu juga dicek siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, siapa yang di-dis, siapa yang tidak. Nah makanya, ini sebenarnya seperti game, kalau ini terjadi benar, saya yakin sih anak muda akan lebih banyak yang tertarik karena benar-benar seperti games. Jadi tapi untuk menciptakan games yang saintifik itu kan perlu orang seperti apa ya Pak Gunawan, Mas Ferry, Bu Nana, Pak Ilham Habibie gitu. Itu orang-orang yang nantinya akan memberikan masukan dari background mereka masing-masing. Jadi otomatis kita akan selalu mengacu pada perkembangan sains pada saat nanti ada simulasi gitu. Jadi misi yang seperti yang di film Ad Astra itu ya? Iya. Si Brad Pitt. Ya. Kan kalau ini yang kayak di Parangkusumo itu nggak cukup, Mas Vincent? Ya, kemarin kita sudah mengadakan riset. Saya sama Mas Yudi ya dari Teropong Mangunan, itu beliau kan ahli dalam bidang tanaman sebenarnya. Dia sama teman-temannya itu mengembangkan bagaimana sih padi itu bisa tumbuh di pasir laut. Saya sudah lihat sendiri, saya sudah mencoba sendiri, dan ini sudah dalam taraf penjajakan untuk ini layak atau enggak ya nutrisinya ini untuk kemudian dimasukkan kepada VMARS karena analog Mars, definisi analog Mars itu kan sebenarnya harus ada minimal 1 atau 2 poin yang mirip atau menyerupai, kalau dalam kamusnya analog Mars itu menyerupai kondisi Mars saat ini dan masa lampau. Jadi berkali-kali saya mencoba untuk menelaah ini apa ya maksudnya ya, mirip masa kini dan masa lampau. Oh ternyata Mars itu juga punya masa lampau. Nah jangan-jangan masa lampaunya Mars itu ada kehidupan. Jadi itu yang kemudian menjadi banyak anekdot atau guyonannya orang-orang Mars itu sebenarnya ngapain? Kamu itu bikinnya di itu loh, di gunung kamu yang subur itu loh. Mau dulu juga ada subur kok di sana. Ngapain kamu ini? Milih-milih yang gurun tandus gitu, butuh terraforming gitu. Nah, itu jobnya mereka kalau ngobrol-ngobrol online gitu sama kita. Nah, tentang misi yang tadi Mas Ferry tanyakan itu sebenarnya misinya bisa macam-macam, Mas. Tadi 3 poin yang saya sebutkan, misalnya ada 3 destinasi. Orang bisa memilih nanti fokus kepada terraforming, fokus kepada space food atau space farming. Nah, 3 poin itu yang kemudian nanti orang bisa memilih. Kalau semuanya, saya pikir 2 minggu tidak cukup. Jadi nanti ada satu laboratorium, ada dom kecil gitu yang kita buat seolah-olah ini ada radiasinya. Kita nanti akan memakai lampu khusus. Terus harus bisa seperti The Martian film itu. Jadi menanam biji tomat pakai tainya sendiri misalnya seperti itu. Itu juga mereka berarti ini masuk kepada space farming. Nah, kalau misalnya nanti ada saya tertarik pada space food gitu. Ya sudah, nanti di domnya itu kan ada hasilnya. Yang sudah ada hasilnya, ada terong, ada tomat dan segala macam. Dia harus bisa mengolah minimal teorinya atau teks itu bagaimana dia bisa memformulasikan dari bahan mentah untuk menjadi saset. Untuk menjadi saset itu dia masuk kepada space food. Nah, kalau terraforming itu dia kebanyakan nanti pakai EVA, dia akan keluar. Jadi nanti kita bikin rover kecil-kecilan lah, pakai go-kart mungkin ya, dari go-kart yang murah gitu. Itu nanti orang habis pakai EVA, terus pakai go-kart itu, dia akan menuju ke dom satunya. Nah, ke dom satunya itu adalah satu area kecil,
ukuran laboratorium. Nah, di situ nanti ada semacam pertanyaan, terus ada semacam solusi apa yang mereka akan kerjakan di sana. Nah, itu masuk terraforming, karena terraforming kan tidak bisa dikerjakan setahun 2 tahun ya. Terraforming itu bisa ratusan bahkan jutaan tahun. Makanya kalau yang fokus ke terraforming itu lebih ke teori, lebih ke kerja laboratorium, teori, lebih ke materi mikroskopis atau lebih ke bekerja dengan petri dish dan lain-lain. Untuk yang space food itu berarti kerjasama dengan ini ya, apa Antariksa ya? Ya, kita banyak ngobrol sama Mbak Ana itu hampir ini ya, sering saya komunikasi. Kita juga sebenarnya ada beberapa startup di Indonesia yang fokus di situ. Nanti kemungkinan besar mungkin kita akan undang juga talent yang bisa untuk memberikan masukan seperti itu. Tapi sebenarnya secara online pun bisa. Tapi kesulitannya gini, Mas. Kesulitannya kan orang kalau simulasi itu nggak ada online di sana. Jadi semuanya itu primitif gitu. Orang kalau diisolasi dalam satu analog itu semuanya serba harus dipegang, harus dilihat. Sama seperti di ISS itu kan sebenarnya semuanya primitif ya, analog semua. Jadi bagaimana saya kencing, bagaimana saya bisa melihat kencing saya itu unsur kimianya apa, dan nanti setelah itu dimasukkan ke dalam soil, nanti akan bereaksi seperti apa gitu. Semuanya fisik gitu. Nah, itu yang kemudian akan butuh orang-orang expert, guru, dosen, S2, S3, dan lain-lain untuk memberikan masukan bagaimana sih supaya itu bisa dimampatkan, supaya teori atau pengembangan yang berbentuk online, buku, itu kemudian dialihkan kepada sesuatu yang bentuk material, bentuk fisik. Jadi kayak film The Martians itu kan sebenarnya dia waktu dia marah, dia membuka bajunya dan kemudian dia berusaha untuk survive, dan dia kembali lagi menjadi seorang petani. Nah, di situ pesannya apa sih? Pesannya ya saya menjadi orang primitif gitu. Jadi saya harus bisa menghasilkan makanan di environment ekstrim yang seperti ini gitu. Nah, jadi kesulitannya itu. Jadi saya masih mencari-cari jalan. Oh, ini sekarang kita semuanya bisa online. Tapi kalau analog nggak bisa online, semuanya nggak bisa. Harus fisik. Seru-seru banget nih Mas Fensa. Tapi mungkin kita ngobrol lagi setelah ini. Kita tutup dulu untuk acara yang Alam Semesta Umum ini. Mungkin Mas Agus Rifani, nanti sesudah ini Mas Fensa kita ngobrol-ngobrol lagi Mas ya. Oh iya. Oke Mas, thank you Mas.